Hai, saya Nancy Henry dan kali ini merupakan video vlog saya yang pertama. Di video kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat natural skincare di rumah bagi pemula. Salah satu keterampilan yang bermanfaat, menarik, dan menantang untuk dipelajari saat ini adalah membuat produk perawatan kulit atau skincare sendiri menggunakan bahan-bahan yang natural, ramah bagi kulit, dan ramah juga buat lingkungan. Bagi sebagian orang, membuat produk perawatan kulit sesuai dengan kondisi kulit masing-masing itu bisa memiliki suatu kepuasan batin tersendiri dibandingkan dengan membeli produk jadi di toko kosmetik. Faktor lainnya yang mendorong seseorang untuk membuat produk natural skincare sendiri biasanya adalah karena biasanya di pasaran itu produk natural skincare harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk biasa atau yang non-natural. Nah, tapi untuk membuat produk natural skincare sendiri di rumah, kita tidak bisa asal demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, kemudian agar produk tersebut bebas dari kontaminasi mikroba dan menghindari kegagalan. Nah, berikut ini saya akan jelaskan langkah-langkah dalam membuat natural skincare bagi pemula yang mungkin saja topik ini terlewatkan di kelas-kelas yang sudah teman-teman ikuti sebelumnya, baik itu di Diana School ataupun di penyelenggara lainnya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentukan jenis sediaan yang akan kita buat. Nah, produk natural skincare atau skincare pada umumnya itu terbagi menjadi 3 sediaan umum. Yang pertama yaitu oil base atau yang berbahan dasar minyak, yang kedua water base yang berbahan dasar air, dan yang ketiga emulsion atau gabungan antara minyak dan air. Nah, untuk pemula disarankan membuat yang oil base karena oil base ini proses pembuatannya sangat sederhana dan tingkat kegagalannya sangat kecil. Contoh dari produk yang oil base ini diantaranya yaitu body butter, balm, massage oil, face oil, oil base serum, dan lain-lain. Setelah tahu produk apa yang akan dibuat, langkah selanjutnya adalah memilih bahan. Dalam bereksperimen, pilihlah bahan yang murah dan mudah didapat. Karena apa? Karena seandainya gagal, nanti kita nggak terlalu patah hati. Setelah sukses dan terbiasa, baru nanti kita tingkatkan bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan yang high performance. Dalam memilih bahan ini, ada hal-hal penting yang harus teman-teman garis bawahi. Yang pertama yaitu manfaat bahannya apa. Nah, teman-teman harus cari tahu ini dulu, harus lakukan riset mandiri, harus baca-baca banyak jurnal, kemudian banyak baca buku, agar nanti teman-teman tidak salah pilih. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat produk yang sifatnya meregenerasi sel kulit, maka pilihlah bahan-bahan yang dapat meregenerasi sel kulit. Kedua, cari tahu kelarutannya. Apakah bahan ini larut di dalam air atau larut di dalam minyak, sehingga nanti kita tidak salah dalam menempatkan bahan ke dalam produk yang akan kita buat. Misalnya teman-teman akan membuat oil based serum, yaitu serum yang berbahan dasar minyak, maka teman-teman harus memilih bahan yang juga larut di dalam minyak. Jangan sampai memilih bahan yang larut di dalam air karena nanti akan gagal. Hal penting selanjutnya adalah mencari tahu sertifikasi dari suatu bahan. Jika teman-teman concern terhadap pembuatan natural skincare, maka teman-teman perlu membeli bahan yang tersertifikasi natural oleh lembaga yang kredibel. Di antaranya yaitu ada Cosmos, kemudian ada EcoCert. Setelah kita tahu jenis sediaan dan produk apa yang akan kita buat, dan setelah kita menentukan bahan-bahan apa saja yang kira-kira akan kita butuhkan di dalam pembuatan produk tersebut, langkah yang ketiga adalah mempersiapkan ruangan kerja dan alat produksi. Di dalam mempersiapkan ruang kerja dan alat produksi ini, ada poin-poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dengan baik. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa area kerja kita itu bebas dari hewan peliharaan, bersih, rapi, berventilasi yang baik, kemudian bebas dari asap dan
hal-hal lain yang sifatnya dapat mengganggu proses produksi ataupun nantinya akan mengkontaminasi produk yang akan kita buat. Nah, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum memulai membuat produk. Dan yang paling penting itu adalah membersihkan dan mensteril atau bukan mensteril ya, tapi lebih tepatnya mendesinfeksi alat yang akan kita gunakan menggunakan alkohol 70%. Dan yang kedua adalah menjaga keselamatan kerja. Jadi teman-teman harus menggunakan alat pelindung diri seperti celemek dan sarung tangan, itu yang paling esensial. Nah, kenapa? Karena meskipun bahan-bahan natural skincare itu relatif aman buat kulit atau relatif lebih ramah buat kulit, tapi ada beberapa bahan yang sifatnya dapat mengiritasi jika terkena langsung pada kulit. Nah, oleh karena itu kita butuh sarung tangan. Nah, langkah yang keempat yaitu praktek. Jadi setelah teman-teman mempersiapkan semua bahan dan alat, kemudian juga ruangan, sekarang saatnya praktek. Nah, di dalam praktek ini ada kalanya kita sukses, ada kalanya kita gagal. Nah, jika gagal, teman-teman harus coba lagi, dan coba lagi. Yang penting jangan patah semangat. Nah, sekian vlog pertama dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di vlog-vlog saya yang selanjutnya. Bye-bye!